Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu himpunan. Nah, himpunan sebenarnya seperti yang sudah Ibu katakan, materi-materi yang akan kita pelajari ini semuanya udah Anda pelajari di SMA atau SMP. Nah, ya kita mengulang sambil mungkin ada yang kurang ditambah. Nah, himpunan nih sudah Ibu buat rangkumannya, semoga bisa dipahami. Himpunan yang pertama, tentunya kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita harus mengetahui siapa yang kita pelajari. Untuk itu kita tahu dulu definisi himpunan. Himpunan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita udah tahu ya, kumpulan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya set. Nah, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari sering kumpulan orang-orang yang berkulit putih, kumpulan orang-orang yang berkulit hitam. Nah, ada definisi atau ketentuan dalam himpunan itu. Nah, tentunya sebelum Anda menonton video ini, Anda juga harus membaca sumber yang sudah Ibu berikan itu ya di buku yang sudah Ibu suruh download minggu yang lalu. Mudah-mudahan sudah di-download. Nah, jadi di sini Anda harus memahami definisi apa bedanya pada kehidupan sehari-hari dan pada himpunan pada matematika. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kumpulan pengajian ibu-ibu atau kumpulan hewan-hewan berkaki dua. Ada nggak hewan-hewan berkaki dua? Nah, jadi yang seperti itu yang dikatakan kumpulan, ada anggotanya di dalamnya, kemudian kita beri nama apa. Nah, itu yang himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kumpulan itu tentu yang harus ada anggotanya. Nah, di sini sedikit berbeda dengan himpunan yang dalam matematika. Kalau dalam matematika ada yang namanya nanti himpunan kosong, berarti boleh saja himpunan itu tidak punya anggota. Ya, contohnya himpunan kosong. Contoh himpunan kosong apa? Misal, himpunan bilangan bulat yang berada di antara 3 dan 4. Ada nggak? Nggak ada kan? Adanya pecahan. Berarti himpunannya ada, himpunan antara 3 dan 4. Tetapi himpunan bilangan bulat antara 3 dan 4. Tetapi anggotanya apa? Himpunan kosong. Nah, jadi silakan Anda simpulkan sendiri nanti apa itu definisi himpunan dari penjelasan yang barusan Ibu berikan. Kemudian kita masuk ke penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu yang lazim dan biasa digunakan untuk nama himpunannya huruf kapital atau huruf besar, dan untuk anggotanya biasanya huruf kecil. Anggotanya berarti huruf semua ya, Bu? Enggak, kalau anggotanya berupa huruf. Kalau berupa angka ya tulis angkanya. Nah, itu ya untuk penulisan. Kemudian penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu ada beberapa cara. Yang pertama cara tabulasi. Yang kedua cara penciciran. Yang ketiga simbol. Yang keempat diagram Venn. Nah, kalau yang tabulasi ini kita menyebutkan anggota-anggotanya. Misalnya anggota himpunan bilangan asli misalnya. Kita tabulasi tuh 1 dengan diagram himpunan, dengan bilangan himpunan yang kurung kurawal itu 1, 2, 3. Nah, itu cara tabulasi. Kalau pencicilan atau deskriptif, nah ada misalnya himpunan di mana, himpunan pakai simbol-simbol, ada, nanti dibaca di buku itu. Kemudian dengan simbol. Nah, dengan simbol ini maksudnya apa? Bilangan ada beberapa himpunan yang sudah digunakan lazim dengan simbol tertentu. Misalnya himpunan bilangan bulat itu sudah biasa digunakan dengan simbol N bilangan asli. Kemudian himpunan bilangan real itu sudah biasa disimbolkan dengan huruf besar R. Himpunan bilangan bulat biasa disimbolkan dengan Z. Ada lagi yang lain, ada misalnya himpunan bilangan bulat positif P. Gitu ya. Bilangan apa lagi? Nah, silakan dicari yang lain.
Contohnya itu untuk yang menggunakan simbol huruf-huruf besar itu. Kemudian ada lagi cara penyajiannya dengan diagram Venn. Udah tahu ya diagram Venn di SMA udah belajar. Ini Ibu sekarang membuat ringkasan ini untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari gitu. Nah, diagram Venn itu yang pakai kotak, kemudian ada di atasnya S. Kemudian nih diagram Venn itu yang kotak gini, ini S ini semesta, kemudian di sini ada himpunan, misalnya himpunan A, huruf besar namanya, kemudian namanya apa aja, anggotanya apa aja, misalnya 1, 2, 3 apa, itu yang diagram Venn. Paham ya? Kemudian macam-macam himpunan. Nah, di sini macam-macam himpunan ada 2, himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong, himpunan yang anggotanya nggak ada. Contoh-contohnya apa? Ya, tadi udah Ibu contohkan. Misalkan anggota himpunan atau kelompok himpunan bilangan bulat antara 3 sampai 4. Nah, tentu nggak ada. Karena antara itu pastinya bilangan pecahan. Kemudian apalagi himpunan kosong. Misalnya apa ya? Kalau himpunan hewan berkaki 2 ada nggak? Ada ya, ayam kakinya 2, bebek kakinya 2, burung. Itu bukan himpunan kosong. Apa ya himpunan kosong? Misalnya himpunan kelompok himpunan hewan berkaki 3. Ada nggak? Secara umum kan nggak ada, tapi bisa aja hewannya cacat, misalnya gitu ya. Nah, itu contoh himpunan kosong. Ini kalau semesta, himpunan semesta adalah himpunan di mana konteks kita berbicara, jadi semuanya termasuk ke dalamnya, ya. Contohnya tadi kalau dalam diagram Venn ya konteks kita misal dalam bilangan real berarti semestanya real. Tuh pokoknya yang semua termasuk dalam konteks pembicaraan himpunan itu yang semesta. Kemudian relasi himpunan. Sesudah macam-macam himpunan kita masuk ke relasi himpunan. Nah, relasi atau hubungan antar himpunan. Ada beberapa tuh relasinya. Ada 6. Yang pertama, himpunan yang sama. Kapan himpunan ini dikatakan sama? Himpunan dikatakan sama jika anggotanya sama persis. Misalnya A anggotanya 1, 2, 3, B sama dengan 1, 2, 3 juga. Oh, berarti A dan B itu himpunannya sama. Kalau anggotanya sama persis. Nah, kalau himpunan bagian gimana? Nah, kalau himpunan bagian berarti salah satu merupakan bagian dari yang lainnya, itu namanya bagian. Misalnya contohnya ini ada himpunan A sini. Kemudian himpunan B anggotanya itu berada di dalam A. Nah, otomatis kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Ini B. Maka ini B bagian dari A. Contohnya kalau dalam kita tabulasi, misalnya himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B-nya 1, 3 anggotanya. 1 dan 3 berada dalam A dan B juga kan? Nah, maka B ini merupakan bagian dari A. Itu kalau himpunan bagian. Kemudian himpunan lepas. Himpunan lepas itu apa? Nah, himpunan yang anggota A dan B-nya sama-sama tidak ada yang sama. A ya misalnya A 1, 2, 3, B A, B, C. Nggak ada kan? Nggak ada yang dia tidak di dalamnya, dia tidak saling memiliki anggota yang sama, itu saling lepas. Kemudian himpunan bersilangan. Bersilangan itu jika ada anggota A dan B yang anggotanya ada yang sama. Misalnya gini. Nah, ini bersilangan ini.
ada sebagian yang anggota A berada di B. Nah, nanti ini namanya irisan. Anda pelajarin lagi ya, ini definisinya apa dari buku yang ada. Ibu hanya membuat ringkasannya aja ini supaya lebih mudah dipahami. Kemudian ekuivalen. Ekuivalen itu kalau jumlah anggotanya sama. Misalnya anggota A 5, anggota B juga 5 jumlahnya ya, bukan angka 5-nya, tapi jumlah. Misalnya anggota A 1 2 3 4, B A B C D. Nah, berarti dia ekuivalen. Kemudian himpunan kuasa yang terakhir himpunan kuasa. Nah, setelah relasi himpunan ada namanya operasi himpunan. Operasi himpunan ada 4. Yang pertama irisan, gabungan, komplemen, dan selisih. Nah, mana yang irisan? Ini sebenarnya udah belajar kan? Irisan itu simbolnya gini ya. Nah, kalau gabungan gini. Kalau komplemen C kecil ya di atasnya, misalnya A komplemen, berarti A C gitu ya, komplemen. Selisih ya, selisih tanda kurang gitu, misalnya A kurang B gitu, himpunan A dikurangin himpunan B. Nah, kalau irisan apa? Irisan tadi udah sedikit Ibu jelaskan, kalau anggotanya ada yang sama, berarti yang sama itu yang irisannya. Misalnya ini A, ini B. Nah, irisannya di sini. Nah, kemudian kalau gabungan berarti semua anggota A dan B digabungkan. Kalau komplemen berarti yang selain. Kalau irisan berarti kayak gini. Kalau gabungan berarti ini semua yang diarsir. Kalau komplemen, ini harus ada ininya ya, kotaknya ya, kalau kita gambarin dalam diagram Venn gini. Nah, kalau komplemen berarti ini semestanya, misalnya ini A, berarti komplemennya yang di luar A selain dari A. Nah, kalau selisih, misalnya A kurang B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini semesta. Maka anggota A yang mana? Ini kan dikurangin B, berarti kita hapus yang ini. Nah, berarti anggota A yang selain dari B, gini dia. Ini namanya selisih. Yang tengahnya nggak masuk, yang irisannya itu nggak masuk, itu baru selisih. A selisih B, A kurang B. Itu untuk operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan. Nah, yang pertama ada sifat identitas. Yang kedua ada sifat identitas, ini nanti hubungannya sama itu Anda silakan baca di buku untuk sebagai latihan juga. Nah, ada sifat dominasi, ada sifat komplemen. Sifat komplemen ini ada 2. Misalnya A digabung himpunan kosong, A digabung sama himpunan kosong ya, himpunan kosong itu sendiri. A itu sendiri. A digabung dengan semesta. Ya semesta. Nah, itu yang komplemen ya. Idempoten, ada penyerapan, ada komutatif, asosiatif, distributif. Nah, silakan dipelajari lagi dari buku yang ada. Selanjutnya dikerjakan latihan yang ada di terakhir buku itu. Ada beberapa nomor, dikerjakan semua. Oke? Terima kasih, semoga dipahami. Bagi yang tidak paham, silakan boleh ditanyakan di grup kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.